Pemirsa Kiat Sehat, El Sinta TV dimanapun berada, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang lumayan ngeri karena berkaitan dengan harapan kita akan generasi emas 2045. Kita akan membahas tentang bayang-bayang gizi buruk masa depan anak Indonesia. Pandemi COVID-19 tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dan dalam bidang ekonomi ini pula membuat dampak balik pada status gizi, masalah kesehatan anak Indonesia. Ini yang akan kita bahas dan sudah hadir dua pembicara di studio. Ada Mbak Yuli Supriyati, pegiat kesehatan dan bidang advokasi Yayasan Habib Raya Insan Cendekia Indonesia. Selamat malam Mbak Yuli. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga ada Profesor Dr. Hajah Sri Mulyati MA, Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 juta loh anggotanya. Anggota PP Muslimat NU. Saya ingin ke Mbak Yuli. Yaici, kenapa begitu concern terhadap masalah gizi anak Indonesia? Ya memang kita Yayasan Habib Raya Insan Cendekia Indonesia itu sampai saat ini sangat konsen terhadap kesehatan anak. Terutama juga kita banyak mengadvokasi permasalahan tentang gizi. Ini berangkat dari prevalensi stunting di Indonesia itu yang angkanya masih lumayan tinggi ya. Berapa persen ya sekarang masih? 27% sih. Tapi sebenarnya trennya nih terus menurun dari tahun ke tahun. Memang trennya menurun dan ini merupakan satu hal yang sangat positif gitu. Cuma kan di angka 27% itu masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO gitu, di angka 20%. Jadi kami ingin membantu pemerintah untuk bisa segera menurunkan angka stunting dengan mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan tentang asupan gizi untuk anak gitu. Jadi biar melek gizi gitu kan. Karena belum lama aja ya di dalam bansos bahkan beberapa pemerintah daerah itu masih memberikan kental manis dalam bantuannya gitu. Berarti ini kan jadi memperburuk keadaan gitu ketika kita persepsinya sudah salah dengan kental manis, tapi ada sebagian masyarakat bahkan pemerintah daerah yang masih belum paham tentang kental manis ini peruntukannya untuk siapa, berarti kan memang edukasinya belum sampai sedang menyuruh. Bahkan pemberian makanan tambahan pun tidak literat secara kesehatan ya? Nah dari situ makanya kita ingin membantu sih sebenarnya. Mudah-mudahan sih insya Allah bisa mencapai angka di 14% yang menjadi target pemerintah gitu. Jadi kita mau ambil bagian untuk mengentaskan gizi buruk atau gizi kurang yang ada di Indonesia. Juga kita mau ambil bagian juga untuk bisa menciptakan generasi emas 2045. Oke. Target 14, sekarang masih 27, ada pandemi COVID. Ya. Ada rasa pesimisme untuk itu dicapai. Apalagi saya mendengar temuan di Tangerang kemarin, ke Puskesmas Tiga Raksa langsung mendapatkan data yang cukup mengkhawatirkan. Padahal dia di perbatasan ibu kota. Ya, beberapa puluh kilo aja dari ibu kota. Apa yang ditemukan di sana? Jadi sebelumnya saya apresiasi kepada pihak Puskesmas yang sudah memberikan keterbukaan informasi ya terhadap data ini. Kita mendapatkan 30 anak dengan permasalahan gizi, jadi ada gizi buruk, gizi kurang, pendek dan sangat pendek. Berapa anak? 36 anak ya. Dari 36 anak itu kita berkesempatan mengunjungi 4 keluarga itu di daerah Cileles, masih di Kecamatan Tiga Raksa. Jadi bayangkannya satu kecamatan 30 anak dan itu yang terdata gitu. Ya. Mungkin bisa juga lebih. Saya sempat mengunjungi keluarga ini dan rata-rata mereka usianya 2 tahun, berat badannya hanya 7 sampai 8 kilo. Padahal idealnya itu 14 sampai 15 kilo, jadi hanya setengahnya gitu kan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, anak-anak ini sangat ya jauhlah dari bayangan anak-anak sehat gitu kan. Nah, sebenarnya info yang saya gali dari keluarganya memang pada saat bayi itu mereka diberikan ASI, tapi tidak tuntas. Ada sebagian orang tuanya yang harus pergi menjadi buruh pabrik, kemudian juga ada beberapa orang tua yang terkendala kesehatan jadi tidak bisa memberikan ASI secara maksimal dan akhirnya mencari susu tambahan. Sayangnya susu tambahan yang diberikan itu larinya ya akhirnya ke kental manis karena faktor ekonomi.
Sempat juga saya memencarai beberapa warung yang ada di sana, dan warung-warung itu memang menyediakan konsumsi susu untuk anak-anak itu hanya kental manis gitu dalam kemasan kaleng dan juga saset. Bahkan menurut informasi dari mereka, kaleng itu agak lama gitu loh, lakunya susah gitu. Jadi berarti ini menunjukkan daya beli masyarakat aja hanya mampu untuk beli yang saset. Dan untuk mendapatkan susu yang rata-rata mereka minum, anak-anak ini 3-4 gelas, itu bahkan mereka berhutang ke warung gitu. Karena pikirannya kan anak ini kecil badannya, supaya untuk tambah atau supaya menjadi sehat, ya sudah kita harus kasih susu, dan susunya kental manis gitu. Tentang PMT di puskesmas, pemberian makanan tambahan yang disediakan? Nah, ini memang ada kendala karena sempat saya datang juga jaraknya agak jauh dari puskesmas gitu. Mereka mungkin butuh transportasi gitu. Mungkin kalau naik angkat atau apa lebih baik, mungkin mereka berpikirnya lebih murah beli saset lah gitu ketimbang mereka harus pergi jauh-jauh. Apalagi di masa pandemi ini kan jadinya posyandunya juga lagi vakum. Nggak ada kegiatan, nah ini jadi kendala. Dan saya cukup agak sedikit miris ketika kalau kita kan datang di kampung ya, kampung itu sebenarnya daerah Tiga Raksa itu subur banget kan gitu, sawahnya hijau, rumah-rumah itu ada pekarangannya gitu. Saya membayangkan mereka bisa berternak hewan gitu kan, ayam atau bebek yang bisa memenuhi sebenarnya pemenuhan gizi untuk masyarakat di situ gitu. Tapi ternyata kita temukan ada 30 anak yang terkena masalah gizi. Nah, saat kita datang ke kampung itu kan masyarakat pengen tahu ada apa sih gitu. Akhirnya mereka berkumpul gitu. Nah, saya buat ini menjadi sesuatu hal yang momennya pas. Jadi saya edukasi. Saya kasih tahu, saya tanya, memang saya kemana-mana bawa sampel kaleng itu, saya tanya, ibu ini tahu apa? Mereka kompak menjawab ini susu gitu. Manfaatnya ya untuk kesehatan gitu. Akhirnya saya edukasi di situ, saya jelaskan. Nah, ada satu orang ibu itu dia nyeletuk gitu, oh pantas aja ya gitu. Saya tertarik kan, saya bilang kenapa bu gitu. Sempat juga sih teman saya merekam pembicaraan saya. Iya, kemarin saya punya saudara keponakan usianya 3 tahun. Dan dia akhirnya meninggal karena sakit kuning. Loh, kaitannya dengan susu apa ya gitu, dengan kental manis ini? Ya karena dari bayi udah dikasih kental manis sama ibunya, dan semakin besar dia semakin ketagihan, dan itu 1 hari bisa menghabiskan 1 kaleng. 1 hari 1 kaleng. Padahal bukan untuk anak sama saya sekali. di situ langsung percaya gitu, karena memang di Bogor aja saya juga pernah menemukan anak itu 1 hari 8 botol susu kental manis ini, karena mereka sudah anak-anak itu udah nggak mau makan, udah susah makan yang lain, dia hanya taunya minum susu dan diberikan itu gitu. Dan masih percaya bahwa kental manis adalah susu. Dan percaya, dan ini begitu saya tahu ada korban lagi, ya sudah, ini harus berhenti, sebenarnya harus stop di sini gitu loh. Ini kita nggak bisa tolerir gitu, karena udah ada korban jiwa jatuh, mau berapa orang anak-anak yang jadi korban lagi gitu kan. Nah itu sih temuan di Tiga Raksa yang cukup gimana ya, bikin saya aduh kok kayaknya jadi pesimis nih, kita udah 3 tahun bicara ini dan masih aja gitu kita temukan korban-korban dari kesalahan persepsi masyarakat terhadap kental manis ini. Nah, Ibu Sri, Prof. Sri, dengan Kartamus, kartu anggota muslimat sampai 30 juta, ini kan juga ancaman buat anggota PP Muslimat NU nih, buat anggota muslimat NU. Bagaimana PP Muslimat NU melihat persoalan gizi buruk, gizi kurang anak-anak Indonesia? Iya, terima kasih Pak. Memang kami sangat prihatin ya dengan keadaan anak-anak kita semua, terutama yang gizi kurang dan gizi buruk. Dan terkait dengan kesehatan, ini memang ada khusus bidang kesehatan di PP Muslimat, bahkan sampai di tingkat pimpinan wilayah di 34 provinsi, bahkan bidang kesehatan juga sampai di pimpinan cabang, kabupaten kota. Saking concernnya Muslimat NU ini. 5.222 pimpinan anak cabang di bawahnya lagi, dan kemudian ada ranting dan anak ranting. Khusus bidang kesehatan ini itu ada semua, karena biasanya anak cabang ke bawah, bidang-bidang yang tidak terkait langsung atau menjadi keprihatinan kita, itu diserahkan menurut keperluannya masing-masing. Tetapi ini menjadi kepedulian kita semua dari pimpinan pusat sampai ke anak ranting, dan bidang kesehatan ini termasuk yang menjadi bagian dari prioritas program kami.
tentang gizi buruk termasuk bagian dari Iya, prioritas. karena kami bekerja sama dengan YAICI, Iya. ya kan? Iya. Sudah dari 2018 ya, 2019, kemudian sampai dengan sekarang juga sudah di beberapa kabupaten melatih mereka-mereka yang diharapkan bisa meneruskan informasi terkait pentingnya gizi. Dan tadi satu hal SKM itu Ya. sesungguhnya itu harus menjadi keprihatinan kita semua. Kader-kader Muslimat NU sudah paham itu, Bu? Tentang bahwa SKM ini bukan susu loh. Iya, yang bekerja sama dengan YAICI Ya. itu terutama ya, itu memang kami fokus pembicaraannya terkait dengan ini. Walaupun begitu, kan ada juga program di kesehatan itu, misalnya Germas, ya, Gerakan kemudian Masyarakat Sehat, ya. iya, untuk menurunkan angka kematian Ibu dan bayi, angka kematian ibu melahirkan untuk diturunkan. Sebisa yang kami lakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan yang lain-lain, itu juga mereka di sounding dan juga diinformasikan terkait hal ini. Adapun daerah-daerah yang memang fokus kerjasama dengan YAICI itu sangat menjadi prioritas SKM ini, supaya informasinya benar, mengedukasi mereka. Dan ini kan jadi kasihan ya, kan relatif ya keluar juga biaya tapi malah tidak menambah sehat gitu kan. Betul. Apalagi Malah anak-anak. sebaliknya yang terjadi. Iya, anak-anak di bawah 2 tahun. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kita saksikan VT berikut ini. Ternyata edukasi dan sosialisasi tentang susu kental manis ini belum sampai ke masyarakat karena mereka masih menganggap bahwa susu kental manis adalah susu. Ibu tahu nggak ini apa? Susu. Susu. Iya, susu. Ini apa? Susu. Ini apa? Susu putih. Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah BPOM untuk meluangkan peraturan-peraturan mengenai penggunaan susu kental manis ini terhadap anak-anak. Saya dapat informasi, Mutia nih udah mulai suka susu kental manis ya, Bu ya. Sebenarnya bukan susu gitu. Nah, berat badannya 7 kilo, umurnya 2 tahun. Makanya susah kan, maunya susu pakai. Tapi alangkah baiknya kalau peraturan-peraturan yang dibuat ini di lapangan disampaikan dengan berbagai pihak. Jadi semua ikut mengedukasi dan mensosialisasi dan juga dilakukan pengawasan-pengawasan bukan saja dari masyarakatnya tapi juga dari pemerintah, kemudian juga pihak produsen ikut bertanggung jawab gitu. Karena persepsi masyarakat terhadap susu kental manis ini sudah terlampau melekat dari beberapa tahun yang lalu bahkan 1 abad dan ini sulit sekali tanpa bantuan semua pihak. Kita kembali di Kiat Sehat, selain dengan Mbak Yuli dan Prof. Sri Mulyati, kita sekarang sudah terhubung dengan Dr. Tubagus Rahmat Sentika, spesialis anak Mars. Apa kabar, Dok? Baik-baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, sebelum kita bicara lebih jauh, bagaimana kita membedakan ini anak gizi kurang, gizi buruk, dan stunting, Dok? Jadi gizi baik, gizi kurang, dan gizi stunting. Nah, ini caranya. Kan buku KIA. Ya, Punya buku KIA. Ntar saya bawa buku KIA tahu ya? di kartu ibu dengan dan buku anak KIA, ya. Ya, di depannya tuh ada yang warnanya kuning, warnanya merah, dan di grafik itu. Ya. Nah, itu yang harus dibaca. Jadi pahami stunting itu dari tinggi badannya, Pak. Nanti saya lihat mungkin yang sudah pernah di Posyandu tahu bahwa ada grafik kurva WHO yang dipakai oleh buku KIA. Di tengahnya ada grafik ya. Iya. Nah, tiap bulan timbang, diplot di sana. Nah,
Nah, contohnya kalau berat badannya di bawah garis merah ada garisnya itu, namanya gizi buruk. Kalau di titik-titik yang warnanya kuning, itu gizi kurang. Kalau yang hijau, gizi baik, Pak. Ya. Kalau tinggi badannya, yang di bawah -2 SD, itu ada yang titik-titik -2 SD tulisannya. Itu namanya stunting. Kalau di bawah -3 SD, stunting bahasa Indonesianya pendek dan sangat pendek, Pak. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau pakai ukuran berat badan lahir itu 2.500 sampai 4 kilo, 1 tahun itu 3 kali berat badan lahir, makanya jadinya kita akan bisa menetapkan, Pak, beratnya itu berapa. Jadi 9 kilo 1 tahun kan. Contoh, ada anak 2 tahun beratnya 7.300. 7.300 sama dengan anak 5-6 bulan, Pak. Bukan 2 tahun. Jadi dia pasti stunting tuh, pasti dia gizi buruk gitu, Pak. Jadi kalau dia tetapkan gizi buruk adalah dalam kurva WHO berada di bawah garis merah. Gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang kan harus sama dulu garis merahnya. Jadi kalau begitu datang aja ke dokter, datanglah ke posyandu, nanti ditetapkan grafiknya, Pak. Ibu-ibu se-Indonesia pinter, Pak. Tahu dia anaknya gizi buruk. Atau gampang juga, kalau berat badannya 3 kali datang, nggak turun-turun, nggak naik-naik. Misalnya sekarang 6 kilo, datang lagi 6 kilo lagi, datang lagi 6 kilo lagi dalam 2 bulan itu. Nah, itu namanya gizi, hati-hati gagal tumbuh tuh, Pak. Nah, nanti dia akan jadi stunting. Itu ya. Nah, bagaimana penanganannya, Dok, berkaitan dengan gizi? Makanan-makanan yang dibutuhkan misalnya supaya anak ini tidak mengalami gizi buruk, gizi kurang dan juga gagal tumbuh itu. Nah, jadi yang penting adalah jadi mencegah stunting itu paling penting adalah dari hulunya. Ya. Dari hulunya yaitu sejak hamil, ya. Berikan tablet Fe dan asam folat. Setelah lahir, tolong waktu lahirnya jangan sampai dia tidak menangis. Nah, Harus yang menangis, ketiga harus nangis. Dan yang ketiga adalah ketika dalam 5 tahun pertama kehidupan harus dipantau berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya, lingkar lengannya, plot dalam buku KIA. Tolong diperhatikan. Kalau berada di bawah garis merah, -3 SD tulisannya. Kalau dilihat bukunya tuh ada tulisannya. Atau berada di bawah garis titik-titik, baik berat maupun tinggi badannya, atau dalam 3 kali datang, yaitu 2 bulan, tidak naik-naik, segera datang ke puskesmas, bawa itu. Nah, insya Allah puskesmas akan menyelesaikannya, dan dicarilah dia sakitnya apa. Kalau sakitnya kita perbaiki, misalnya sakit TBC, diobatin lagi TBC. Tapi kalau yang berat-berat, tolong kasihkan ke dokter spesialis Anda, spesialis anak yang ada. Terima kasih, begitu. Ya, Dok, hasil temuan YAICI 36 anak gizi buruk di 3 Raksa yang wilayah layanannya dokter. Ini ada komentar, Dok. Jadi gini, Pak. Kami kan 3 Raksa, kebetulan saya daerahnya. Ya. Di dokter-dokter anak itu ditugaskan saya kebagian 12 puskesmas lah di Tangerang itu. Nah, jadi dari situ puskesmas itu tiap bulan April dan Agustus melakukan pemantauan situasi gizi. Nah, hasilnya dimasukkan ke komputer. Nama linknya EPGGM, Pak. Jadi dengan mudah kita bisa lihat siapa gizi buruk, siapa gizi kurang. Jadi saya kemarin dengan tim ya cari aja gizi buruknya yang ada di mana, yang sedang obat. Nah, ketemulah dengan orang-orang itu. Waktu 2 bulan yang lalu saya ketemu sana, lumayan dapat 26 satu kecamatan itu. Kemudian kita intervensinya saya kasih PKMK sesuai dengan Permenkes 29 tahun 2019. Jadi ditemukan dulu oleh puskesmas, dibaca ke sana, kita dokter anak melakukan intervensi, dokter umum bersama-sama.
yaitu memberikan namanya pangan khusus, medis khusus. Gampangnya gini lah, kalau kita makan nasi itu kan karbohidrat. Nah, kita berikannya bentuknya glukosa. Kalau makan ikan, ya kan bentuknya asam amino nanti dipakainya. Nah, kalau dia lemak, asam lemak. Kalau vitamin namanya mikronutrien atau mikrovitamin. Jadi dimasukkan dalam satu kemasan. Itu sudah ada, dokter-dokter anak mengerti semua, Bu. Dokter umum mengerti semua. Ada formula 75, formula 100, formula-formula itu. Jadi bukan makan nasi, tapi makan cairan itu, diminumin. Makan makanan lainnya tetap seperti biasa. Tetapi ditambahkan dengan 1 atau 2. Kalau dia gizi buruk, kasih 2 botol sehari, Pak. Tapi kalau gizi kurang, kasih 1 botol. Kasih selama 2 bulan, dipantau tiap bulan. Alhamdulillah 40-60% selesai, Pak. Baik. Nah, bagaimana menjamin, Dok, bagaimana menjamin PKMK dan juga pemberian makanan tambahan di puskesmas itu tidak ada lagi kental manis? Oh, yang penting gini, ya, kebetulan nih ada yang dari DPR mungkin ya. Kan semuanya diberikannya biskuit, Pak. Pemberian makanan tambahan dibuat kan biskuit di mana-mana. Saya pikir tolonglah yang 20-30%-nya belikan PKMK. Jadi orang-orang anak-anak balita yang gizi buruk, gizi kurang, yang pendek itu bisa minum itu asal dia 3 tahun ke bawah, insya Allah selesai, Pak. Ini dikasihnya biskuit dia makan, susah tuh memperbaikinya. Jadi tidak boleh. Kalau yang sehat-sehat boleh kasih biskuit untuk mencegah jangan jadi. Biskuit dan kental manis itu tidak boleh ya? Bukan tidak boleh, Pak. Bukan, kalau yang susu kental manis tidak boleh karena dia glukosanya sampai 58%. Oke, kental manis tidak boleh. Proteinnya, tapi biskuit boleh untuk anak-anak sehat. Kan anak sehat 70%. Baik. Tapi anak sakit harus diobati. Obatnya PKMK. Tapi PKMK-nya nggak ada di mana-mana. Mesti beli sendiri. Nah, itu yang harus kita koreksi, Pak. Nah, akhirnya dokter anak betulkan ya sudahlah 25 orang lah. Kita beliin ya tiap 1 bulan. Datang ke sana kasih minum gitu, Pak. Tapi ada di Tangerang Selatan, lapor aja kita ke Bu Airin, mau Bu Airin sediakan. Nah, di Sumedang kemarin saya lapor ke Telkom, kebetulan orang Sumedang dari Telkomnya dikasihkan CSR Telkom. Itu banyak bener, Pak. Jadi ceritanya nggak usah lagi kita diskusikan, langsung aja cari donaturnya, kasih bagikan gitu. Karena kalau di pemerintah kan harus daftar lagi, harus ini lagi, harus itu lagi. Nah, sekarang kalau kebetulan ada yang di pemerintahan, tolong Kementerian Kesehatan jangan beli semuanya biskuit, tapi berikan juga PKMK. Tapi yang membagikan susu kental manis, waduh, itu mah solidnya masa anak-anak dikasih susu kental manis. Dalam bantuan sosial kemarin yang COVID itu kan banyak juga gitu. Jadi jangan, Pak. Terakhir, jelas Dok. Ya? Terakhir, Dok, mau meyakinkan bahwa 1000 pertama kehidupan itu dimulai dari sejak hamil ya, Dok. 270 hari pertama kehamilan ditambah 730 hari 30. setelah dia melahirkan kan, Dok? Bukan dihitung dari melahirkannya. Kan kita selalu, Pak, kalau ke tempat kawinan bilang selamat sakinah ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Coba kita baca secara lugu, bukan harfiah. Saya kebetulan lama di Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan Asia, dengan Muslimat NU, dengan Bu Pipa bareng lah lama. Itu artinya apa sakinah itu, Pak? Sakinah itu adalah memasukkan fas ke dalam perempuan, yaitu berhubungan, Pak. Nah, jadi tolong jangan pakai posyandu sakinah, Pak. Tapi yang kedua, mawadah. Semoga wadahnya menjadi tempat yang semaikan. Yang ketiga, dirahmatin Allah. Itu doa, berarti jangan sepotong-sepotong. Semoga jadi sakinah, mawadah, warohmah. Nyambung, Pak. Artinya apa? Persiapkanlah rahim untuk generasi emas Indonesia. Jangan kawin tidak, Pak. Ini 37% ini lagi tulis saya 37% menikah di bawah 15 tahun tuh. Kasihan di 8 provinsi 8 kota ya. Saya nggak enak juga kota-kota saya kena semua tuh banyak di Jawa Barat ya.
Nah, jadi jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, jangan bermain cinta sebelum tamat sekolah, jangan ngangkat mantu belum berumur 21 tahun, karena udah perkawinannya 21 sekarang Pak. Itu yang paling penting. Yang kedua, kalau hamil, ya Pak ya, hamil, tolong berikan asam folat tablet Fe, karena asam folat tablet Fe akan membentuk otak Pak. Sudah diberi oleh negara 90 hari, tapi harusnya 180 hari. Tambahkan. Gitu. Waktu lahir harus kepada tenaga kesehatan, karena terlambat saja tenaga kesehatan tolong 10%-nya itu tidak nangis. Dari 10% yang tidak nangis harus berpisah 5 menit jadi nangis. Yang 1%-nya masuk ke rumah sakit, harus pakai inkubator, pakai ventilator, pakai CPAP. Pasti dia otaknya nggak bisa berkembang. Kaki kirinya suntik vitamin K1 Pak, berarti bupati wali kota harus beli vitamin K1. Kalau tidak ada tulisan vitamin K1, 23%-nya otaknya jadi perdarahan, jadi stunting lagi. Jadi banyak nih Pak ceritanya. Nah, kemudian setelah lahir diimunisasi, dipantau berat badannya, tinggi badannya. Kalau dia 3 kali tidak naik, segera berobat. Kalau dia ada penyakitan, segera berobat. Makanannya kita penuhi. Insya Allah lahir. Nanti di ujungnya dipotret sama Balitbang Kementerian Kesehatan sama Biro Statistik. Dipotret, ceklek. Habis dipotret dibilangin stunting di Indonesia 30,7%. Artinya sepertiga dari anak balita Indonesia Lahir stunting. pendek. Iya. Sudah stunting, nggak bisa diperbaiki Pak, karena dilihat 5 tahun. Tapi cari dari situ yang umurnya 2-3 tahun, kita perbaiki, gitu Pak. Jadi di hilirnya kita cari yang gizi buruk, gizi kurang yang berpenyakitan kita perbaiki. Di hulunya dari mulai pernikahannya, remajanya semuanya kita urus semua tuh Pak sampai 270 hari. Baik. Insya Allah kita akan melahirkan. Itulah yang namanya generasi emas. Itulah yang namanya periode emas. Periode emas. Karena pembentukan otak nggak bisa lagi Pak. Kemudian window opportunity dijelaskan. Jadi kalau Bapak punya uang harganya 2 juta beli HP atau beli komputer dapat Pak. Tapi IC-nya X3X dikasih foto langsung hang. Tapi kalau yang pengen baik beli yang 15 juta Pak. Yang S10 ya, yang mana lagi yang 10, Pentium 10 itu berapa? Langsung 100. Yang punya HP saya nih Pak, punya HP saya dimasukin jutaan data PPDS, ini aman-aman saja. Baik. Dimasukin data baik nanti, dimasukin survei akreditasi, kan pakai HP saya kerjainnya, alhamdulillah lancar. Baik. Kenapa? Karena memang IC-nya kuat. Indonesia harus punya anak-anak seperti itu Pak, anak-anak yang TOPBGT. Mari kita cegah stunting dengan cara menemukan anak balita yang gizi kurang diperbaiki, seperti yang dilakukan kemarin di Tiga Raksa Pak. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rahmat sudah bergabung dengan kami. Semoga generasi emas kita betul-betul terwujud, Dok. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan berbincang lebih lanjut, tapi kita istirahat sejenak. Sampai ketemu di segmen berikutnya di Kiat Sehat. Kembali lagi di Kiat Sehat. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Sri, bagaimana program edukasi gizi yang dijalankan oleh Muslimat NU sekarang? Iya, terima kasih Pak. Melalui bidang kesehatan dan juga kami sesungguhnya ujung tombaknya itu ada di Majelis Taklim. Ya. Ya. Himpunan Daiyah Muslimat dan Majelis Taklim itu ada 56.000 kelompok Quranic Circle ibu-ibu itu. Di situ salah satunya. Mereka juga ikut berbicara soal gizi. Jadi tidak cuma pengajian biasa. Nah, tidak. Ada pesan-pesan. Iya, ada tema-tema yang di insert gitu ya, yang supaya bisa dibicarakan bagaimana perspektif
Islam dan dengan bahasa agama dan lokal. Ya. Kemudian khususnya di kalangan anak-anak PAUD itu melalui Yayasan Pendidikan Muslimat NU, kita mendidik anak-anak di 9.800 taman kanak-kanak seluruh Indonesia, dan sejumlah lebih dari 6.300 itu PAUD Muslimat NU. Tetap insert tentang masalah Iya gizi juga, dilakukan iya, juga di karena situ. kan itu langsung anak-anak juga. Iya. Selain itu di Taman Pendidikan Al-Quran itu juga informasi bagaimana gizi itu kan harusnya juga orang tua mengetahui. Kan ada parenting ya, pertemuan guru dan orang tua, di situ bisa Pengetahuan dimasukkan tentang gizi informasi dimasukkan di ya. situ juga. Jadi dengan kata lain, pendidikan gizi, edukasi gizi itu melalui banyak cara dan program yang memang sudah diputuskan di dalam hasil Kongres Muslimat NU, baik itu di bidang-bidang ataupun di yayasan. Jadi salah satu prioritas utama Iya. untuk Muslimat NU bicara Iya, tentang gizi ini. Iya. Dan juga sesungguhnya persiapan untuk menikah, kita punya program BIMWIN, bimbingan perkawinan. Jadi kita ada latihan untuk anak-anak, untuk calon-calon pengantin putra dan putri itu Juga membicarakan soal iya, tersebut. bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan dan kemudian menjadi orang tua. Orang tua, ya. Kan kebanyakan tidak siap gitu ya. Ya, dia siap nikahnya saja, tapi setelah itu bagaimana menjadi ibu, menjadi ayah, dan kemudian gizi anak dan seterusnya. Baik. Jadi insya Allah secara terpadu melalui macam ragamnya program itu kami berharap bisa memberi andil untuk kebaikan Perbaikan gizi kita. iya, masyarakat kita, terutama untuk gizi Baik. anak-anak. Baik. Sekarang kita juga sudah terhubung dengan Mas Fitron Nur Iksan, Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Selamat malam Mas Fitron. Selamat malam. Mas Fitron, Ya. kira-kira program pengentasan kemiskinan di wilayahnya Mas Fitron ini seperti apa? Ya. Program pengentasan kemiskinan ini kan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengintervensi penurunan angka gizi buruk, kira-kira seperti itu terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini. Namun berdasarkan, nanti saya bicara soal kemiskinan di setelah ini, tapi ada faktor yang sangat besar yang juga menjadi bagian daripada kontribusi gizi buruk adalah persoalan edukasi. Jadi karena dari data yang kami juga miliki bahwa persoalan gizi buruk dan stunting ini tidak serta-merta hanya karena persoalan asupan makanan yang diberikan oleh orang tua dari dampak karena mereka tidak memiliki atau faktor kemiskinan, tapi juga faktor kesalahan edukasinya, masalah perilaku pengasuhan, ada masalah asal, ASI dan asuhnya yang salah. Sehingga ini juga menjadi satu hal yang keterkaitan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau program penurunan angka kemiskinan terkait untuk intervensi program stunting dan gizi buruk kan sebenarnya itu sudah terintegrasi dengan program PKH yang sekarang dimiliki oleh pemerintah pusat. Lalu juga diintervensi dengan program ekspansinya. Provinsi Banten itu punya 50.000 keluarga penerima manfaat program Jamsos Ratu namanya, Jaminan Sosial Masyarakat Bersatu. Ini masyarakat miskin yang tidak memiliki program PKH lalu diberi dari APBD Provinsi Banten melalui program Jamsos Ratu. Nah, kalau kita lihat data yang ada di Provinsi Banten, memang persoalan stunting dan gizi buruk ini masih menjadi satu persoalan. Nanti pertanyaannya, apakah program ini efektif atau tidak efektif? Nah, itulah yang kemudian kami sedang mendorong. Ternyata masalah gizi buruk ini oke, itu persoalan kemiskinan, tapi ada persoalan lain yang tadi saya sudah sampaikan, ini soal perilaku pengasuhan. Sehingga kami sedang mendorong, misalkan saya secara pribadi, saya tuh ingin menggeser program reses itu. Saya kan di Dapil Pandeglang. Program reses itu nggak serta-merta hanya menyerap aspirasi, tapi di dalamnya juga harus ada
edukasi. Jadi saya sudah 5 tahun di periode saya yang lalu, saya melakukan program kelas ibu. Jadi kalau saya reses, saya kumpulin ibu-ibu, lalu di situ kita berikan kelas ibu apa saja menjadi ibu dari sejak mengandung sampai dengan dia melakukan pengasuhan terhadap anak. Nah, saya pikir kalau program ini lalu kemudian dilakukan secara masif oleh seluruh anggota DPRD misalnya, ini kemudian akan menjadi bagian yang meringankan beban pengentasan gizi buruk di Provinsi Banten. Nah, apalagi ketika dinas terkait yang kita sedang ingin dorong, tapi kemudian kita kena COVID nih, ada persoalan COVID yang kemudian menjadi persoalan besar. Ini juga menjadi ancaman nih nanti setelah ini, karena kita semua fokus ke COVID, sementara imunisasi anak, program posyandu ini kan kendor. Padahal kita kemarin sudah mendapat kabar gembira, gizi buruk ini sudah mulai ada penanganan yang cukup strategis, tapi kemudian sekarang kita dalam rentang hampir 3 bulan mendekati 4 bulan ini, saya amati dalam beberapa kali kunjungan saya untuk memantau puskesmas, posyandu ini udah mulai kendor. Jadi saya berharap ini tidak menjadi persoalan baru nanti kemudian terkait dengan stunting dan gizi buruk. Baik, walaupun di Dapil Pandeglang, saya ingin bertanya, apakah Mas Fitron tahu bahwa ada temuan di Kecamatan Tiga Raksa ditemukan 36 anak dengan gizi buruk baru-baru ini? Saya belum dapat laporan itu terkait dengan yang 30 anak ini. Ya, ini hasil temuan. Tadi saya bicara dengan Dr. Rahmat Santika dan juga hasil temuan teman-teman dari Yayasan Habib Raya Insan Cendekia Indonesia. Di satu kecamatan saja di Tiga Raksa itu 36 anak. Ya. Statusnya gizi buruk. Bisa jadi itu fenomena gunung es, Mas. Jadi gini, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang ini kan menjadi salah satu juga kabupaten yang di luar Pandeglang dan Lebak yang memiliki potensi gizi buruk cukup tinggi, bahkan kemiskinannya, penganggurannya juga datanya kan cukup tinggi. Itu data itu mungkin akan bisa lebih besar kalau ada intervensi program pendataan yang baik. Saya tidak boleh menutupi bahwa potensi gizi buruk di Provinsi Banten ini masih cukup besar. Jadi ketika ada lembaga seperti Muslimat misalnya atau Yayasan Habib Raya itu melakukan intervensi, saya malah khawatir jangan-jangan datanya akan bisa lebih besar dari itu. Karena yang juga menjadi problem di Provinsi Banten yang selalu kami sampaikan di rakor dengan Dinas Kesehatan, tolong dong ini penetrasi untuk melakukan pendataan ini serius. Kenapa? Karena kami pernah melakukan proses intervensi pendataan, Mas, di Kabupaten Serang. Justru ketika diintervensi sebuah program penurunan angka gizi buruk, ketika dimulai dari pendataan yang baik, datanya justru makin besar. Nah, disitulah saya berpikir jangan-jangan ini fenomena gunung es yang kalau kita mengandalkan pendataan konvensional yang dilakukan oleh puskesmas misalnya, data ini kan menjadi sangat unik. Kalau ini untuk pendataan kemiskinan, untuk mendapat program, datanya bisa besar. Tapi kalau untuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah, datanya bisa jadi kecil. Ini saya sangat apresiasi dengan penemuan data tadi, dan kemungkinan saya harus berbicara lebih banyak dengan Muslimat dan Yayasan Habib Raya tadi, karena ini menjadi stakeholders yang cukup baik untuk menyadarkan kami semua, termasuk pemerintah yang memiliki anggaran, dimulai dari pendataan yang baik. Kalau kita nggak punya data yang baik. Kebetulan nih Mas Fitron, Mbak Yuli yang turun langsung dari Yaici ada di studio. Mungkin Mbak Yuli bisa langsung bicara dengan Mas Fitron. Boleh Mbak Yuli. Selamat malam Pak Dewan. Selamat malam Mbak Yuli. Iya, jadi memang kemarin saya turun langsung. Sebenarnya kalau memang sebelum ke Tiga Raksa nih, sedikit aja saya cerita, kalau memang Bapak ke Pandeglang, saya juga beberapa kali pernah datang ke daerah Labuan, kemudian Menes, dan itu hampir sama, mirip kasusnya, bahkan lebih ekstrim lagi. Saya sempat menemukan itu di Labuan, untuk bisa memenuhi asupan gizi susu, itu mereka bahkan karena tidak mampu membeli, dia sampai menunggu sisa susu tetangganya yang mampu gitu loh. Jadi tetangganya anaknya dikasih susu yang bagus, yang formula, ketika itu masih ada sisanya, mereka menunggu itu gitu, karena mereka tidak bisa beli susu. Itu pernah saya temukan di Pandeglang. Balik lagi ke permasalahan di Tiga Raksa, kemarin 36 anak itu dengan permasalahan gizi, itu mereka memberikan susu tambahannya itu dengan susu kental manis.
Nah, literasi gizi terhadap masyarakat kita memang sangat rendah ya. Cuma di sini yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa jauh sih Pak Dewan ini tahu tentang kental manis gitu, karena beberapa kali saya audiensi dengan anggota DPR juga, bahkan mereka juga cukup shock gitu kan, wah ternyata ini kental manis bukan susu ya gitu, wah saya dulu pernah minum, bahkan mereka reaksinya seperti itu gitu kan. Nah, apakah memang sudah menjadi perhatian nih buat Pak Dewan mengenai kental manis yang dikonsumsi anak-anak yang bermasalah dengan gizi gitu sejauh ini? Ya, ironis Mbak kalau bicara soal susu kental manis, karena dalam kajian kami pemberian susu formula yang lain dari selain susu kental manis bagi kami itu satu hal yang harus kita perbaiki. Sebab apa? Pemberian susu, lalu sekarang itu ada makanan tambahan yang disebut dengan apa namanya MPASI, MP, pemberian susu dan biskuit untuk balita gizi buruk yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, menurut hemat kami tidak efektif. Karena itu tidak menurunkan prevalensi gizi buruk yang selama ini ada. Masyarakat itu, anak-anak ini kan jadi bosan jika terusan makan biskuit dan akhirnya tidak mau lagi mengkonsumsi biskuit. Ini terkait dengan biskuit. Terus lagi terkait dengan susu, dan susu ini kan kandungannya luar biasa. Di luar ekspektasi publik yang selama ini menganggap kalau minum susu sehat, gemuk dan sebagainya. Kami tidak menganjurkan itu. Justru yang harus kita baiki tadi, pola kesadaran masyarakat melalui edukasi bahwa sebenarnya untuk menurunkan angka gizi buruk atau untuk menghindari anaknya gizi buruk itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Coba kalau Mbak misalkan ke Pandeglang, ini yang saya sampaikan. Kalau seandainya ibu-ibu di sekitarnya masih punya lahan, sebenarnya faktor kemiskinan itu tidak harus menjadi faktor yang determinatif. Ada yang bisa kita lakukan dengan menanam sayuran, buah-buahan juga ada di sekeliling kita di kampung yang itu bisa dikonsumsi. Ini kan kalau kita coba melakukan dialog dengan ibu-ibu, Bu, anak-anak sekarang udah kasih makan apa? Bisa jadi mereka barusan dikasih makan nasi, lauknya mie instan gitu kan. Lalu minum susunya apa? Susu kental gitu kan. Dia anggap itu sebagai pola asupan yang benar. Sesungguhnya gizi yang seimbang buat bayi itu kan sebenarnya bisa diakses di sekeliling mereka, terutama kalau bicaranya soal Pandeglang. Di Pandeglang itu tanah kosongnya kan banyak sekali di sekeliling rumah, beda dengan ketika problemnya ada di Kota Serang misalnya, yang rumahnya di komplek berdesak-desakan. Saya rasa itu juga menjadi satu problem yang sulit, ketersediaan pangan yang ini menjadi PR di dinas pertanian dan ketahanan pangan. Tapi kalau untuk di Pandeglang saya rasa sangat ironis kalau kita menyandarkan problem gizi buruknya hanya semata-mata ada persoalan kemiskinan. Ada elemen dan stakeholders yang lain yang bekerja, bukan hanya melakukan edukasi, tapi juga melakukan upaya ketersediaan pangan di desa. Ini tugas kepala desa. Ini sekarang udah ada dana desa sebenarnya yang di zona merah di mana gizi buruknya tinggi. Sesungguhnya di situ bisa dilakukan pengelolaan bagaimana ketersediaan gizi yang cukup melalui pertanian di sekeliling mereka. Sehingga ini harus memiliki data yang benar. Jadi saya terima kasih sekali dengan Mbak Yuli yang sudah turun. Beberapa teman-teman NGO yang turun dan LSM turun berkoordinasi dengan Komisi 5 sehingga kami bisa melakukan sharing, dan nanti apa yang direkomendasikan oleh teman-teman di NGO yang sudah bekerja di sektor ini itu akan sangat berguna bagi kami untuk melakukan perencanaan. Jadi ada banyak NGO yang sudah bekerja sama. Saya terima kasih dengan Mbak Yuli dan kawan-kawan yang sudah concern di Banten. Kita akan lanjutkan nanti lagi, Mas Fitron. Tetap bersama kami di Kiat Sehat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Kembali di Kiat Sehat masih dengan Prof. Sri Mulyati, Mbak Yuli, dan juga Mas Fitron di sambungan web kita, di sambungan Zoom kita. Mas Fitron? Ya. Saya ingin bertanya nih Mas Fitron, bagaimana DPRD menjamin bahwa pemberian makanan tambahan yang ada di puskesmas tidak lagi semata-mata, bahkan tidak boleh lagi ada kental manis yang jelas-jelas bukan susu yang pantas buat anak, satu. Yang kedua, tidak cuma sekedar biskuit
yang sebenarnya untuk anak sehat, bukan untuk intervensi terhadap anak bergizi buruk dan gizi kurang. Ya, kalau PMT itu kan program Kementerian Kesehatan di pusat ya, Mas. Ya. Jadi kita hanya melakukan distribusi. Saya sudah cek. Jadi kita ada biskuit, makanan tambahan itu, tapi saya memastikan saya tidak pernah melihat susu kental ya. Oke. Saya tidak melihat. Nah, meskipun ini program pemerintah pusat untuk Kementerian Kesehatan dan saya melihat di situ ada PMT-nya seperti biskuit, kami sudah menyampaikan kepada Puskesmas bahwa kalau ini terus yang dipasok, saya rasa ini nggak akan efektif. Jadi menurut saya anggarannya sedemikian besar untuk makanan tambahan itu lebih baik dikonversi menjadi program yang lain. Boleh masih ada, tapi jangan sebesar dan semasif itu. Saya justru lebih ingin agar mindset kita itu digeser dengan bagaimana kita bisa memasifkan bekerja sama misalnya dengan Muslimat NU ini akan ada di mana-mana. Bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk melakukan program pendidikan dan perbaikan gizi atau pos gizi yang itu bisa menjadi pilihan terbaik dan lebih efektif dalam menangani masalah gizi karena melibatkan masyarakat. Dan ini juga akan bisa menjadi sesi edukasi tentang pola pengasuhan, cara pemberian makanan anak seperti apa, cara menyiapkannya seperti apa, makanan anak yang seperti apa, bagaimana tertib dalam imunisasi. Ini yang menurut saya menjadi faktor terbesar. Karena data nggak semata-mata ini anaknya orang yang nggak mampu loh. Jadi kalau kita mau lihat konsumsi rumah tangga mereka masih bisa beli rokok, masa mereka nggak bisa beli telur, masa mereka nggak bisa beli sayuran sehingga ASI orang tua ini bisa lebih baik gitu kan. Jadi saya rasa mindsetnya yang agak digeser gitu. Ini bukan cuma problem provinsi, ini problem pusat, problem provinsi dan problem kabupaten kota. Ketika saya cek puskesmas juga, kegiatan-kegiatan ini kan kayak mekanistik gitu. Jadi seolah-olah tanggung jawab pemerintah saja. Saya ingin ini juga bisa menjadi bagian tanggung jawab stakeholder. Jadi mereka diajak. Ini kan banyak orang yang sadar. Pengajian majelis taklim punya etik ada di mana-mana. Kalau seandainya mereka diintervensi, diajak bicara, saya rasa ini bisa menjadi bagian solusi. Baik. Saya coba ingin ke Mbak Yuli lagi. Ini pertanyaan terakhir yang kira-kira YAICI akan melakukan apa lagi tindak lanjut terhadap temuan di 3 raksa ini? Kebetulan kita memang sebenarnya mapping daerah itu udah menjadi kegiatan yang rutin ya. Tapi karena pandemi ini kan akhirnya kemarin sempat 3 bulan kita terhenti nggak mapping gitu. Nah, temuan-temuan ini akhirnya mungkin nanti akan kita rangkum dalam satu laporan untuk mungkin bisa ditindaklanjuti dengan teman-teman dari Muslimat NU misalnya gitu, atau pihak-pihak lain gitu, organisasi-organisasi, kemudian masyarakat yang peduli gitu, yang mau menindaklanjutin ini, bagaimanapun caranya kita buka lebar sih tangan kita gitu, ayo untuk kita sama-sama gitu, karena nggak mungkin bisa sendirian gitu ya Ici, karena ketika kita datang kita biasanya itu pada saat mapping mencari informasi selain dari petugas puskesmas juga dari kader-kader posyandu gitu, dan mereka juga cukup senang ya gitu, antusias gitu, aduh terima kasih banget gitu Bu, tapi kan kita kemampuannya terbatas gitu untuk bisa mapping daerah lain gitu. Nah biasanya kita hanya menemukan kemudian kita membuat laporan. Nah tindak lanjutnya ini memang yang terkendala apalagi di situasi yang diharapkan pada pemerintahan di Banten misalnya, juga kepada Mas Fitron misalnya. Oh ya, buat Pak Dewan gitu ya. Mungkin kedepannya memang untuk biskuit itu menjadi perhatian besar, karena dari temuan yang saya temukan di lapangan itu bahkan bukan anaknya yang makan, bisa-bisa bapaknya buat kopi gitu kan, dan ini sangat tidak efektif, apalagi ketika sampainya itu dikirimnya dari pusat sampai ke bawah itu memerlukan butuh waktu, kadaluarsa mungkin juga gitu. Kenapa tidak diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola ini gitu, misalnya dengan jemput bola gitu. Ketika memang masyarakat sudah terkendala dengan faktor ekonomi, kemudian dia harus datang ke puskesmas mengambilnya, ini kan jadi masalah juga gitu. Oke. Terus edukasi yang paling penting, memang edukasi. Intervensi soal edukasi dan literasi gizi ya, literasi betul. kesehatan. Literasi gizi itu memang hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Nah, Muslimat NU tentu harus berperan di sini, terutama misalnya dengan 30 juta anggota, belum terhitung keluarganya, anak-anak mereka. Iya. Apa yang akan dilakukan untuk literasi gizi ini, Ibu? Iya, pertama kami tetap melanjutkan program yang memang sudah menjadi hasil keputusan Kongres Muslimat NU. Kemudian pengembangannya pada masa bakti
kami kan setiap 5 tahun kongres ya. Itu kita berusaha sekuat tenaga dengan secara integrasi tadi bidang-bidang dan yayasan yang dimiliki tetap menaruh perhatian kepada edukasi gizi ya, dan juga untuk tadi itu calon orang tua, dan di 3 tahun ya program dengan YAIC itu 800 kader dilatih, itu perhitungannya sudah sekitar hampir 6 juta ya 6 juta yang ke bawah. dicapai, Yang bisa diintervensi yang ya, untuk diberikan pemahaman. Iya, betul seperti tadi Mbak Yuli bilang bahwa memang kita terbatas ya lokasi, waktu dan segala macam. Tetapi kami berusaha melalui majelis taklim yang memang itu sudah ada dan insya Allah akan terus ada, supaya tema ini sustain gitu. Termasuk tentang kental manis. Iya, jadi maksudnya apa yang boleh, apa yang mudorot, ya kan itu ada di fikihnya. Betul. Masuk perlindungan anak. Nah, kemudian apa yang seharusnya hak-hak anak dalam perspektif Islam yang menjadi kewajiban dari orang tua untuk Dan juga melaksanakan dan negara. Dan negara. Nah, itu termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan dari edukasi kepada publik. Baik. Baik. Karena bagaimanapun kita di dalam kegiatan itu selalu menekankan bahwa kita harus bisa menolong diri kita dan masyarakat kita dan negara kita supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bukan hanya aspek fisiknya, tapi juga melalui kegiatan di majelis taklim, di PAUD, parenting dan BIMWIN dan segala hal yang tadi sudah kami sebutkan, dan itu kita laksanakan lillahi ta'ala. Amin. Karena masing-masing pimpinan muslimat itu dari pusat sampai wilayah, sampai cabang, Semuanya ada sampai ke bawah. anak cabang, Iya. ranting, anak ranting, mereka semua punya profesi sendiri-sendiri, dan sebagai pure volunteer di muslimat itu senang sekali merasa bisa memberdayakan masyarakat kita lewat edukasi. Mungkin satu lagi yang Gizi. belum lupa, Dan saya lain-lain. lupa. Saya juga berharap banyak kepada produsen gitu. Setidaknya ikut ambil bagian untuk bertanggung jawab. Persepsi masyarakat yang salah selama ini kan mau tidak mau juga berkat iklan yang sudah dilakukan puluhan tahun ini. Nah, supaya produsen bisa mengimplementasikan perka dari BPOM itu sendiri nomor 31 tahun 2018 tentang label, kemudian peruntukannya gitu. Meyakinkan bahwa kental manis itu bukan susu, Ya, gitu. kemudian iklannya tidak boleh melibatkan anak lagi. Kalau boleh saya membandingkan kenapa di rokok itu kemasannya bisa ada penyakit-penyakit gitu kan. Tapi ketika di kental manis hanya menghilangkan kata susu, larangan untuk anak di bawah usia 12 bulan juga kecil gitu. Kenapa sih ini tidak bisa dibuat? Tidak boleh ada gambar anak di dalam iklannya. Yang Di tempat penjualannya tidak boleh digabung dengan susu, harus di tempat sendiri, itu juga tetap harus karena dijalankan. masyarakat Indonesia itu masih menganggap, jadi kalau gini, kita misalnya ketemu seorang anak yang lucu, biasanya pasti mereka akan tanya, ini dikasih susu apa? Ya. Jarang mereka tanya ini dikasih makan apa gitu. Mereka masih beranggapan bahwa susu adalah segala-galanya buat kesehatan anak gitu. Artinya BPOM pun tetap harus aktif untuk melakukan Harus edukasi dan pengawasan kemudian terutama. melakukan pengawasan. Baik. Mas Fitron terakhir, Mas Fitron. Setelah kita melihat data di 3 Raksa, kemudian juga kita melihat hasil temuan YAIC ini, kira-kira intervensi apa lagi yang akan dilakukan Dewan agar edukasi gizi ini, literasi kesehatan di wilayah Banten khususnya ini makin efektif dan kita jadi makin tersadarkan bahwa kental manis bukan susu, biskuit bukan satu-satunya makanan tambahan, dan kemudian bagaimana makanan tambahan itu tidak tertumpuk di puskesmas sampai kadaluarsa tapi langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Ya, yang pertama saya rasa
pertemuan virtual dengan Yaici dan Muslimat ini harus saya tindak lanjuti dengan saya mengundang Yaici atau saya berkunjung ke Yaici. Siap. Yaici punya Kita Dua-duanya bisa dilakukan. Ya, Ya. saya rasa saya harus punya data yang komprehensif yang dilakukan Yaici yang pasti sangat berguna buat kami. Ini kan kita lagi mau penyusunan anggaran di tahun 2021. Saya rasa nanti Yaici bisa punya pengalaman lapangan yang diberikan kepada kami. Sehingga kami nanti bisa mendorong program yang menurut Yaici intervensi program yang terbaik dengan data yang diperoleh Yaici seperti apa. Sehingga nanti saya nggak kalau saya jawab sekarang kan saya memang kan bukan ahli gizi atau saya bukan ahli apa namanya. Tapi yang tadi menarik ini Mas Fitron, intervensi soal literasi itu Mas. Oke, ya saya rasa tepat sekali yang menjadi problem dari sekian banyak persoalan kita, baik itu soal gizi buruk maupun yang lainnya misalnya terkait juga dengan COVID, ini kan soal literasi. Jadi orang bisa ada kesalah pandangan terhadap sesuatu itu karena memang tidak memiliki literasi yang memadai atau mendapatkan literasi yang salah, atau ada apa namanya kepercayaan masa lalu yang itu dipegang teguh padahal itu salah. Jadi saya rasa memang literasi ini bisa menjadi program kedua setelah data. Jadi pendataan, literasi, kita bicara soal edukasi, tapi tidak memiliki literasi yang cukup terhadap persoalan itu. Ini Dan Dewan bisa berperan aktif kan? Dewan bisa berperan aktif di sini. Ya, saya rasa kami punya kewenangan budgeting. Anggota Dewan itu bisa disebut biasanya nggak peduli, bukan karena dia nggak peduli, tapi dia nggak memiliki pengetahuan yang cukup. Kami memerlukan seperti Bu Yuli untuk memberikan pencerahan kepada kami. Baik, kami titip di budgeting itu nanti ada dana khusus untuk literasi kesehatan, terutama literasi gizi ini ya Mas. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Fitron. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Mbak Yuli, Prof. Sri Mulyati, dan juga tadi Dr. Rahmat Sentika. Ini memberikan pencerahan dan pemerkayaan wawasan kepada kita semua tentang pentingnya gizi dan pentingnya literasi gizi untuk masyarakat. Dan satu hal, kental manis bukan susu. Sampai bertemu lagi di Kiat Sehat.